Jakarta, Amateur News. Kepulan kemarahan rakyat membubung tinggi di Kabupaten Pati. Derap langkah perlawanan rakyat kecil menggema, mengguncang sendi-sendi kekuasaan lokal yang dianggap tidak berpihak. Semua bermula dari satu keputusan kontroversial, kenaikan pajak bumi dan bangunan. Perdesaan dan perkotaan sebesar 250% oleh pemerintah Kabupaten Pati yang dipimpin oleh Bupati Sudewo. Kenaikan itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengancam daya tahan ekonomi masyarakat bawah. Dampaknya tak main-main. Warga yang selama ini hidup pas-pasan, kini dicekik oleh beban pajak yang melambung. Mereka pun angkat suara. Aliansi masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu mulai membangun perlawanan. Aksi galang dana digelar secara terbuka di jantung kota. Alun-alun Pati menjadi saksi bisu solidaritas rakyat. Air mineral, logistik, dan bentuk dukungan lainnya dikumpulkan sebagai bekal untuk aksi demonstrasi besar yang dijadwalkan digelar 13 Agustus 2025 mendatang. Namun, gejolak itu makin membara saat pihak Satpol PP mendadak turun tangan. Pada Selasa siang, 5 Agustus 2025, posko donasi warga di depan kantor Bupati Pati digeruduk dan seluruh hasil donasi, khususnya ratusan dus air mineral, diangkut paksa oleh petugas. Tak ayal, insiden itu memicu kemarahan. Keributan pecah, adu mulut dan dorong-dorongan tak terhindarkan. Video kejadian itu menyebar luas di media sosial, menjadi bahan pembicaraan nasional, dan menciptakan gelombang kritik terhadap cara pemerintah daerah menghadapi aspirasi rakyat. Menurut keterangan Supriyono, perwakilan aliansi, aksi penggalangan donasi sudah sesuai prosedur. Mereka telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak polisian serta tembusan ke Bupati Pati. Namun semua itu seolah tak berarti di mata aparat. Tindakan represif tetap dijalankan, seakan suara rakyat hanyalah gangguan dalam skenario kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok bernama Hussein, salah satu inisiator gerakan. Dengan nada tegas, ia menolak dibungkam. Kami sudah izin. Kalau kami dilarang di sini, maka Sudewo saja yang seharusnya pulang. Rakyat punya hak untuk bersuara di tanahnya sendiri, tegasnya lantang kepada Satpol PP. Sementara dari pihak pemerintah, suara yang berbeda pun dilontarkan. Rioso, penjabat sekretaris daerah Kabupaten Pati, menegaskan bahwa tindakan Satpol PP sudah sesuai dengan surat tugas resmi. Ia berdalih bahwa penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, terutama menjelang dua agenda besar daerah, kirap boyongan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Namun pernyataan itu tak mampu meredam amarah publik. Justru muncul pertanyaan besar. Mengapa aksi solidaritas warga yang damai dianggap ancaman? Mengapa suara rakyat harus dibungkam dengan kekuatan? Terlebih lagi, saat pemerintah berdalih bahwa sebagian desa telah melunasi PBB yang melonjak tinggi, fakta di lapangan justru menunjukkan gelombang ketidakpuasan yang kian meluas. Tindakan Satpol PP bukan hanya memicu emosi, tapi juga membuka luka lama tentang kesenjangan antara penguasa dan rakyat kecil. Satpol PP yang seharusnya menjadi penjaga ketertiban justru tampil sebagai alat kekuasaan yang mengintimidasi. Penyitaan donasi rakyat yang tidak melanggar hukum, tidak merusak fasilitas umum, dan dilakukan secara terbuka, menjadi simbol bagaimana suara rakyat seringkali dianggap gangguan, bukan masukan. Lebih jauh, pemerintah daerah melalui Rioso mencoba menenangkan suasana dengan menyarankan warga agar menempuh jalur prosedural jika merasa keberatan dengan PBB yang naik drastis. Tapi dalam realitas sosial yang timpang, prosedur seringkali hanya menjadi tembok tinggi yang sulit dijangkau oleh masyarakat bawah. Sementara di sisi lain, kenaikan pajak sebesar 250% tanpa kajian dampak sosial yang komprehensif dianggap sebagai kebijakan yang timpang, terburu-buru, dan tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Yang lebih menyedihkan, ketika warga menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menggalang donasi, niat mulia itu justru dipatahkan oleh tangan kekuasaan. Ini bukan hanya soal air mineral yang disita, ini soal harga diri rakyat yang diinjak, soal ruang demokrasi yang mulai menyempit, soal ketidakmampuan pemerintah untuk mendengar denyut nadi rakyatnya. Kesimpulan, peristiwa di Kabupaten Pati bukan sekadar konflik kecil antara warga dan aparat. Ini adalah potret buram dari kebijakan yang dibuat tanpa mendengarkan suara rakyat. Kenaikan PBB yang begitu drastis memicu keresahan dan protes yang sah secara konstitusional. Namun, cara pemerintah daerah merespons dengan penyitaan donasi, pembubaran kegiatan damai, hingga pembelaan diri yang normatif,
semakin memperlebar jurang antara rakyat dan penguasa. Saran, pemerintah Kabupaten Pati, khususnya Bupati Sudewo dan jajaran terkait, harus segera membuka ruang dialog terbuka dengan elemen masyarakat. Kenaikan pajak harus dikaji ulang, dan bila perlu, ditangguhkan hingga ada solusi yang adil dan tidak memberatkan rakyat. Sementara itu, aparat seperti Satpol PP mesti diarahkan kembali ke fungsi dasarnya, melayani dan melindungi, bukan menekan dan menakut-nakuti. Lebih dari itu, kejadian ini adalah momentum untuk mengingatkan seluruh pemerintah daerah bahwa rakyat bukan beban kekuasaan, melainkan pemilik sah negeri ini. Suara rakyat bukan untuk dibungkam, melainkan untuk didengarkan. Dan ketika rakyat bersatu, tak ada kekuasaan yang bisa berdiri kokoh di atas penderitaan mereka. Jangan semena-mena. Terserah kamu. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Tetapkan. Pak Polisi. Nggak boleh. Jangan. Polisi nggak berhak. Turunkan. Langsung masuk mas. Nggak boleh. Ke sana. Bawa ke sana mas. Nggak boleh. Itu dihancurkan mas. Ampun mas. Ampun mas. Ampun dihancurkan. Ampun dihancurkan.